Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dodi Setiawan. Saya mahasiswa dari Universitas Nahdlatul Ulama Lampung. Saya dari Prodi PCKR. Nah, di sini saya akan memberikan pembahasan tentang konsep pendidikan. Nah, apa sih itu konsep pendidikan? Nah, konsep pendidikan itu dibagi menjadi beberapa macam. Di antaranya yaitu yang pertama, tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantoro, tujuan pendidikan adalah untuk mendidik anak agar bisa menjadi manusia yang memiliki kesempurnaan dalam hidup. Tujuan pendidikan nasional yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 merupakan tujuan pendidikan yang menjadikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 sebagai dasar untuk menyelenggarakan pendidikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan Indonesia yaitu mengembangkan potensi pelajar. Dalam hal ini, peserta didik agar bisa menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, siswa juga diharapkan dapat mempunyai kepribadian yang berakhlak mulia, berilmu, mandiri, mulia, kreatif, sehat, dan yang paling penting adalah membentuk pelajar menjadi warga negara yang memiliki sikap demokratis dan juga bertanggung jawab. Nah, yang kedua itu ada pendidikan formal dan non-formal. Pendidikan formal meliputi kegiatan di sekolah, pendidikan non-formal meliputi lingkungan keluarga. Pendidikan formal terdiri dari beberapa jenjang, yaitu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Satuan pendidikan non-formal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta lembaga sejenis. Nah, yang ketiga ada metode pendidikan. Metode pendidikan di Indonesia bisa dibilang sangat banyak. Metode pendidikan yaitu suatu teknik penyampaian materi antara pendidik dan peserta didik ketika berinteraksi dalam proses belajar. Jadi metode memiliki fungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, yang keempat itu ada kurikulum. Kurikulum merupakan perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta pembelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Kurikulum ini dimaksudkan untuk dapat mengarahkan pendidikan menuju arah dan tujuan yang dimaksudkan dalam kegiatan pembelajaran secara menyeluruh. Di Indonesia telah banyak mengalami perubahan kurikulum, di antaranya kurikulum 1947, 1964, 1968, 1973, 1975, 1984, 1994, 1997, 2004, 2006, 2013, dan saat ini menggunakan kurikulum merdeka. Perubahan kurikulum sering dipengaruhi oleh faktor politik. Nah, yang kelima ada evaluasi dan pengukuran. Untuk mengetahui apakah penyelenggaraan program dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien, maka perlu dilakukan evaluasi. Untuk itu, evaluasi dilakukan atas komponen-komponen dan proses kerjanya sehingga apabila terjadi kegagalan dalam mencapai tujuan, dapat ditelusuri komponen dan proses yang menjadi sumber kegagalan. Mengadakan evaluasi setelah pelaksanaan pembelajaran selesai merupakan langkah wajib yang dilakukan oleh guru. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat ketercapaian tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Evaluasi merupakan subsistem yang sangat penting dan sangat dibutuhkan dalam setiap sistem pendidikan. Nah, yang keenam itu ada inklusi pendidikan. Setiap orang berhak untuk mendapatkan akses pendidikan yang sama. Nah, dalam mewujudkan hal ini, Indonesia menerapkan konsep pendidikan inklusif. Dalam penerapannya, konsep pendidikan ini membutuhkan partisipasi seluruh peserta didik, sekolah, guru, dan juga orang tua. Oleh karena itu, selain mendukung dengan menyiapkan dana pendidikan anak, orang tua juga perlu ikut serta dalam memberikan pendidikan di rumah sesuai yang diajarkan di sekolah. Pendidikan inklusif bertujuan
meningkatkan mutu pendidikan di setiap jenjang, mewujudkan pendidikan yang menghargai keberagaman, menciptakan lingkungan pendidikan yang tidak diskriminatif, meningkatkan rasa percaya diri seluruh peserta didik, menumbuhkan rasa toleransi terhadap perbedaan, mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 untuk memberikan pendidikan kepada setiap warga negara. Nah, yang ketujuh itu ada pendidikan seumur hidup. Pendidikan seumur hidup adalah sebuah sistem konsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa kegiatan belajar mengajar dalam keseluruhan kehidupan manusia. Pendidikan seumur hidup yang disebut dengan lifelong education adalah pendidikan yang menekankan bahwa proses pendidikan berlangsung terus-menerus sejak seseorang dilahirkan hingga meninggal dunia, baik dilaksanakan di jalur pendidikan formal, non-formal maupun informal. Pendapat ini menunjukkan pendidikan bukan hanya didapat dari bangku sekolah atau pendidikan formal, namun juga dapat diperoleh dari pendidikan informal dan non-formal. Pendidikan berlangsung seumur hidup melalui pengalaman-pengalaman yang dijalani dalam kehidupan manusia. Nah, yang kedelapan ada pendidikan nilai. Menurut Hill Adisucilo mengatakan bahwa hakikat pendidikan nilai adalah mengantar peserta didik mengenali, mengembangkan dan menerapkan nilai-nilai moral dan keyakinan agama untuk memasuki kehidupan budaya zamannya. Jadi pendidikan nilai sangat penting untuk pendidikan di Indonesia. Nah, yang kesembilan ada teknologi pendidikan. Selain pengalaman praktis, teknologi pendidikan didasarkan pada pengetahuan teoritis dari berbagai disiplin ilmu seperti komunikasi, pendidikan, psikologi, sosiologi, kecerdasan buatan, dan ilmu komputer. Ini mencakup beberapa domain, termasuk teori pembelajaran, pelatihan berbasis komputer, pembelajaran online, dan luring, di mana teknologi seluler digunakan. Nah, yang ke-10 ada pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural senantiasa mengedepankan pengagungan keanekaragaman, keterbukaan, kesamaan, dan pluralitas yang meliputi sikap penghargaan, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan secara khusus berhubungan dengan kebudayaan, agama, etnik, dan gender, serta identitas sosial. 11 ada pendidikan karakter. Pada hakikatnya, pendidikan karakter tersebut didefinisikan sebagai usaha menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik sehingga peserta didik mampu bersikap dan bertindak berdasarkan nilai-nilai yang telah menjadi kepribadiannya. Pendidikan karakter harus selalu diajarkan, dijadikan kebiasaan, dilatih secara konsisten, dan kemudian barulah menjadi karakter bagi peserta didik. Yang ke-12 ada pendidikan berbasis keterampilan. Pendidikan berbasis keterampilan itu siswa melalui praktik langsung dan penerapan di dunia nyata. Keterampilan khusus seperti membaca, menulis, berbicara, dan kemajuan literasi secara keseluruhan. Misalnya mengajarkan dan memulai melalui pemaparan dan menanamkan situasional yang berulang-ulang. Pendidikan berbasis keterampilan memastikan kompetensi, kualitas, dan nilai seluruh pelajar, menanamkan keterampilan baru, sekaligus membangkitkan pengakuan akan portabilitasnya dari satu bidang minat ke bidang minat lainnya. Nah, yang ke-13 ada pendidikan lingkungan. Pendidikan lingkungan adalah suatu proses untuk membangun populasi manusia di dunia yang sadar dan peduli terhadap lingkungan total atau keseluruhan dan segala masalah yang berkaitan dengannya, dan masyarakat yang memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap dan tingkah laku, motivasi serta komitmen untuk bekerja sama baik secara individu maupun secara kolektif untuk dapat memecahkan berbagai masalah lingkungan saat ini dan mencegah timbulnya masalah baru. Yang ke-14 ada pendidikan berkelanjutan. Pendidikan berkelanjutan dalam bidang vokasi merupakan
salah satu prioritas pemerintah dalam upaya pengembangan pendidikan sumber daya manusia dan meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia secara merata sesuai dengan visi dan misi pendidikan yang telah dirumuskan. Kecakapan vokasional seringkali disebut dengan kecakapan kejuruan. Artinya kecakapan yang berkaitan dengan bidang pekerjaan tertentu yang terdapat dalam masyarakat. Ke-15 ada pendidikan inklusif. Konsep pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan yang terbuka untuk seluruh peserta didik termasuk anak berkebutuhan khusus atau ABK. Dalam sistem pendidikan ini, baik peserta didik umum dan ABK ditempatkan dalam satu kelas yang sama. Yang ke-16, pendidikan teknik dan vokasional. Secara umum, pendidikan vokasi, program diploma bertujuan menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan tenaga ahli. Yang ke-16, pendidikan teknik dan vokasional. Secara umum, pendidikan vokasi, program diploma bertujuan menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan tenaga ahli profesional dalam menerapkan, mengembangkan, dan menyebarluaskan teknologi atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.